Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilmah warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak sekalian, di pertemuan kita kali ini kita memasuki bab 12 pelajaran pendidikan agama Islam. Dan kita akan membahas yaitu tentang kisah Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Khidir. Maksudnya Nabi Harun alaihissalam. Nah, di dalam pelajaran kali ini nanti kalian diharapkan agar mengetahui dan menceritakan kisah teladan dari Nabi Musa dan kisah teladan dari Nabi Harun alaihissalam. Kisah Nabi Musa. Nabi Musa adalah anak dari Imran bin Yasar dan ibunya bernama Yukabat binti Dahat. Dia keturunan Bani Israel. Nabi Musa dilahirkan di Mesir. Masa kecilnya Nabi Musa nyaris dibunuh oleh Raja Fir'aun. Karena Raja Fir'aun pernah bermimpi bahwa suatu saat akan ada seorang laki-laki Bani Israel yang menjatuhkan kekuasaan Raja Fir'aun. Nabi Musa diasuh oleh istri Raja Fir'aun yang bernama Siti Asiyah. Masa kedewasaan Nabi Musa, ketika dewasa, Nabi Musa pernah berjalan-jalan kemudian bertemu dengan dua orang yang sedang berkelahi. Satu orang dari golongan Kibti dan satu lagi dari Bani Israel. Nabi Musa hendak memisahkan keduanya. Salah satu dari keduanya ada yang tidak mau diajak berdamai. Karena tidak mau diajak berdamai, Nabi Musa menamparnya hingga meninggal. Setelah kejadian tersebut, Nabi Musa meninggalkan Mesir atas Raja Fir'aun. Ketika di perjalanan, Nabi Musa bertemu seorang gadis, menolong gadis tersebut. Kemudian Nabi Musa ditawari singgah di rumah gadis tersebut, yaitu anak dari Nabi Su'aib. Akhirnya Nabi Musa diangkat atau dijadikan sebagai menantunya. Keteladanan dan keberanian Nabi Musa. 1. Berusaha mengajak orang lain kepada kebaikan dan mencegah keburukan. 2. Menanamkan kasih sayang dan tolong-menolong terhadap yang lain, seperti Nabi Musa menolong dua putri Nabi Su'aib mengambilkan air untuk diminumkan kepada hewan peliharaan yaitu kambing. Bersikap sabar dan tabah dalam menerima cobaan dan tantangan dari lawan. Pantang menyerah. Nabi Musa dan kaumnya dikejar oleh tentara Raja Fir'aun sampai Laut Merah. Tetapi Nabi Musa tidak gentar dan pantang menyerah. Contoh dari sikap pantang menyerah ini seperti seorang anak yang rajin dalam belajar demi meraih cita-citanya untuk kemudian kelak meskipun tantangan yang dihadapi selalu sulit ketika belajar. Kemudian adalah Nabi Harun alaihissalam. Nabi Harun adalah saudara dari Nabi Musa alaihissalam. Sejak kecil Nabi Harun sudah belajar ilmu agama. Nabi Harun tumbuh menjadi anak yang baik. Nabi Harun dikenal sebagai orang yang santun dalam berbicara. Nabi Harun adalah orang yang rajin beribadah. Nabi Musa meminta Nabi Harun untuk menemani di dalam berdakwah. Ketika Nabi Musa meninggalkan umatnya, Nabi Harun yang menggantikannya untuk menemani umatnya. Umat Nabi Musa banyak yang menyimpang dan menyembah sapi. Nabi Musa dan Nabi Harun bersama-sama dalam mengajak dan berdakwah untuk umatnya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam menghadapi kedurhakaan umatnya. Nabi Musa meninggalkan kaumnya selama 40 hari dengan maksud untuk beribadah kepada Allah di Bukit Tursina. Kedurhakaan umat Nabi Musa. Banyak umat yang sesat, menyembah berhala, menyembah patung anak sapi yang terbuat dari emas yang dibuat oleh Samiri. Keteladanan dari Nabi Harun alaihissalam bertutur kata halus dan sopan ketika berbicara dengan siapa saja sehingga orang diajak bicara merasa nyaman, sabar ketika menghadapi ujian Allah, pantang menyerah ketika Bani Israel menolak ajakan, dan pemaaf. Nah, dari pelajaran kali ini kita dapat mengambil intisari. Yang pertama, Raja Fir'aun membuat undang-undang setiap bayi yang lahir dari Bani Israel harus dibunuh, terutama bayi laki-laki. Yang
Kedua, untuk menyelamatkan Nabi Musa, ibu Nabi Musa terpaksa menghanyutkan Nabi Musa ke Sungai Nil. Tiga, Nabi Musa menikah dengan putri Nabi Ayub maksudnya putri Nabi Su'aib alaihissalam. Yang keempat, Nabi Harun dipilih oleh Allah untuk mendampingi Nabi Musa karena beliau fasih berbicara. Yang kelima, Bani Israel menyembah patung anak sapi yang dibuat oleh Samiri. Baiklah, demikian pembelajaran kali ini. Lebih kurang Ustaz mohon maaf. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.